Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Rainer Manopo. Thank you yang masih selalu setia di sini. Oke, jadi sekarang itu kan lagi maraknya, kita lagi dilanda yang namanya virus corona. Gue sih sebenarnya di sini cuma mau ngasih tahu, istilahnya pengulangan ya, dari semua juga udah banyak yang ngasih tahu bagaimana cara kita mencegah corona, terutama di tempat kita sendiri nih, karena pemerintah juga udah nganjurin bahwa kita tuh harus istilahnya lockdown gitu. Jadi kita lockdown di rumah masing-masing, kita mengunci diri kita di rumah masing-masing. Jadi gue cuman pengen ngingetin sama semua teman-teman gue, sahabat-sahabat gue, viewers gue, semua subscriber gue, untuk sama-sama kita menjaga kesehatan di rumah masing-masing. Dan pemerintah juga sudah menganjurkan untuk kita lockdown sendiri nih, masing-masing di rumah. Jadi kalau tidak ada berkepentingan, mendingan kita tidak usah keluar rumah. Namanya virus, kita kan nggak pernah tahu siapa yang sudah kena, siapa yang belum. Masing-masing tubuh manusia ini kan beda-beda nih, ya kan? Mungkin ada orang yang kuat untuk virus ini, tapi begitu dia keluar untuk ketemu orang banyak, terus tiba-tiba menularkan dan sampai kena yang lainnya, kan ini jelas merugikan. Oke, jadi kita sama-sama buat ingetin, please, buat teman-teman semua, saudara-saudara, keluarga, kalau memang tidak ada kepentingan, lebih baik kita di rumah untuk mencegah. Oke, sama-sama kita saling menjaga. Jadi di sini juga pasti ada hikmahnya kan. Kenapa sih lockdown tuh? Kenapa sih kita harus lockdown gitu kan? Satu, untuk mencegah, itu udah jelas, ya kan. Tapi hikmahnya adalah di sini kita bisa lebih fokus sama keluarga, ya kan. Yang pertama banget, kita bisa lebih mendekatkan diri lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan. Yang kedua, kita bisa lebih dekat lagi sama keluarga, bisa sama-sama saling introspeksi diri, sama-sama saling melindungi satu sama lain. Buat yang gimana misalkan ada yang kerja nih, kerjaan saya di luar, apa boleh ya, selama masih bisa di rumah, entah mungkin kita FaceTime, pakai laptop atau pakai handphone, smartphone gitu-gitu, untuk untuk kerjaan, kenapa enggak gitu loh. Pokoknya yang di luar lebih safety. Oke, ketika pulang pun harus benar-benar safety, dalam arti benar-benar menjaga kebersihan. Oke, dan ini ada satu lagi, gue sempat lihat di salah satu video dari satu akun pecinta TNI ini, ya kan. Di situ ada video dari TNI di Kaliluas, itu Kodim 0113 kalau nggak salah. Dia memberikan bagaimana caranya kita membuat disinfektan, cairan disinfektan untuk kita semprotin di semua. Dan menurut gue sih itu berguna banget ya. Di sini gue cuma buat nge-repeat aja, buat ngulangin lagi. Gue kasih tahu buat semuanya, mungkin dari viewers gue yang belum pada lihat, followers gue yang belum pada lihat, mungkin bisa dibuat masing-masing di rumah. Dan ini hanya untuk menjaga sih sebenarnya. Dan gue juga bakalan share untuk istilahnya ngapain aja itu di rumah. kayak gitu, istilahnya lebih simpel lah. Kita di rumah gimana cara supaya kita nggak bosan lah di rumah. Oke, macem-macem lah, ya kan. Itu balik lagi ke semuanya, cuman gue bakal nge-share ya ada beberapa lah trik yang gue rasa ini kayaknya gue nggak bosan nih kayak gini. Pokoknya terus sama gue. Oke, ini gue kasih tahu gimana cara untuk bikin disinfektan dulu, karena gue juga rencananya mau improt rumah nyokap. Beneran gue lagi balik ke rumah nyokap nih di Cibubur. Jelas gue agak worry juga sih sebenarnya, karena nyokap bokap gue kan tinggal di sini sama kakak gue, tapi kebetulan kakak gue juga lagi dibangun, jadi makanya gue pulang. Dan gue memutuskan untuk lockdown di rumah nyokap bokap gue gitu. Oke. Yang pertama gue akan kasih tahu gimana caranya buat
buat ngeripit ya, maksudnya buat membuat cairan disinfektan itu. Jadi semua juga bisa bikin terus semprotin ke rumah masing-masing. Oke, semoga ini berguna buat semuanya. Oke, di sini udah ada bahan-bahannya semua, apaan aja gua kasih tahu. Yang pertama lo butuh yang namanya semprotan. Ini nggak mesti kayak gini ya, ini sebenarnya ini gue bikin buat fogging. Sebenarnya di fogging juga bisa ya, selain mencegah demam berdarah gitu-gitu, gue selalu fogging sendiri di rumah. Nih, ini alatnya gue bikin sendiri, udah banyak kok tutorialnya di YouTube, lo boleh cek semuanya, gampang. Jadi alat ini yang gue udah punya, gue manfaatin gitu, karena ini simple sih, tinggal buka ini doang. Karena emang ini basicnya udah semprotan kan, semprotan tadi buat tanaman gitu. Jadi tinggal buka ini, semprotin deh. Intinya semprotan nih, terserah mau semprotan yang begini juga oke, aman. Itu satu. Terus sendok buat nyampurin bahan-bahannya. Terus air seliter, nih air seliter. Wipol pembersih porselen lantai itu, yang buat porselen. Nih gue pakai Wipol ya, tapi terserah lo mau pakai apa aja, yang penting buat kayak pembersih porselen. Terus Baiklin, nih Baiklin pemutih pakaian, sama gue pakai ini nih Soklin yang buat baju ya, wangi. Ini buat wanginya sih sebenarnya, tapi bisa buat yang pel juga. Gue pakai Soklin, terserah mau pakai merek apaan aja terserah ya. Ini cuma buat wangi doang gitu, tapi ada sabun-sabunnya juga gitu. Nah, jadi gue kasih tahu yang pertama, sama gelas ini buat nyampurin. Sebenarnya sih langsung sini boleh, tapi gue pakai ini gak apa-apa. Jadi yang pertama lo campurin ini Wipol itu 2 sendok ini. Oke. Nah, ya intinya 2 sendok ini lah. Oke. Oke. Ini 2 sendok makan. Nah, terus ini Baiklinnya itu 2 sendok, sama 2 sendok makan juga. Oke, 2 sendok makan. Nah, ini 4 sendok. Nah, ini 4 sendok cuy. Oke, 4 sendok. Oke, 4. Tinggal masukin di air yang 1 liter tadi. 1 liter. Ini diaduk ya, diaduk nih, jangan diminum coy. Oke, aduk, dicampur ke yang 1 liter tadi, 1 liter air. Oke. Oke kan, boleh campurin di sini lagi biar larut tuh semuanya kan. Ini sebenarnya simple sih. Sekali lagi gue tekanin bahwa lo boleh pakai merek apaan aja, oke, terserah. Kebetulan yang ada di rumah ini, jadi gue pakainya ini. Tap. Selesai, dikocok cuy. Oke, nah udah dikocok, terus masukin ke alat ini. Oke, gue nggak perlu bikin lagi dah, ya tinggal nyontek ya. Nah, balik lagi
tinggal masukin ini coy, buka, masukin cairan ini ya sini. Mantap. Oke, habis itu tinggal semprot. Nah, lo semprot deh tuh ke semua yang ada di rumah. Udah, semprotin nih. Nah, tuh ya. Tinggal kita atur aja tuh mau segimana embunnya. Nah, nih. Tuh ya. Tembok-tembok. Ini semua sambil keliling kita semuanya, oke? Wih. Oke teman-teman, kita mulai penyemprotan. Semua disemprot tanpa terkecuali. Ini bagian depan, tembok semua disemprot. Dan tiangnya juga nih. Nah, sekarang bagian dalamnya, pintu, jendela, dan tembok. Tapi mak bapak jangan disemprot ya, doraka aing. Nah, terus buat yang di luar, buat yang kerja di luar, lo semua harus benar-benar tetap safety gimana caranya? Nah, itu tadi, kalau memang lo diperlukan untuk tertutup ya lo tertutup semua. Lo mau pakai masker, lo pakai masker semua. Lo mau pulang pun ya lo harus bersih-bersih. Lo bersih-bersih sebersih mungkin. Kenapa? Karena mungkin lo nggak kena gitu, tapi entah ada di baju lo atau bagaimana gitu kan. Ketika lo buka, lo taruh tempat yang kotor itu kan, istilahnya kita katakanlah itu kotor gitu. Lalu orang lain yang pegang, entah siapa, entah keluarga lo, entah temen lo atau siapapun itu, lo pegang muka apa segala macam, kena, akhirnya terinfeksi. Lo nya mungkin enggak, tapi orang lain akhirnya merugikan orang lain gitu. Jadi buat semua yang keluar juga please lo ekstra berhati-hati ya, tetap jaga yang namanya kebersihan. Oke, jadi benar-benar kita sama-sama saling menjaga. Oke guys, kita tahu.